Kedua area taman disambungkan oleh jembatan yang namanya Infinity Link Bridge. Jembatan dengan tinggi 6 meter ini memiliki desain dengan berbagai tone warna yang terinspirasi dari pohon leda. Hai, ketemu sama Ditan Sudiro di sini. Pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenials. Dan hari ini gue lagi ada di outdoor. Seru banget ya. Kita jalan-jalan keluar studio dan kali ini lagi ada di taman yang hits banget di Jakarta Selatan, Taman Eco Park Tebet. Sedikit sejarah tentang Taman Eco Park Tebet dulunya, dulu banget tahun 90-an, 80-an. Di sini tuh pemukiman kumuh dulu awalnya. Terus habis itu dibersihin dan akhirnya dibangun yang namanya Rusun Tebet di sana, di sebelah kanan saya. Nah, habis itu tamannya dirapihin. Dulu dikenal dengan sebutan nama Taman Honda. Itu udah kayak hutan kota. Pohon-pohon semua dan orang-orang berolahraga di sini. Tapi sejak sekitar tahun 2020, 2021 direnovasi. Dan akhirnya di tahun 2022 ini Taman Tebet Eco Park diresmikan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Nah, Tebet Eco Park ini sendiri kebagi menjadi dua area. Jadi ada yang pertama ini ada taman sisi utara dan yang kedua ada juga taman sisi selatan. Saat ini kita lagi ada di taman sisi utara dan masing-masing area itu ada 4 zona sendiri. Jadi total ada 8 zona ya. Dari mulai ada macam-macam pokoknya. Yang jelas ada zona playground juga. Penasaran kan ada zona apa aja? Jangan kemana-mana ya. Pokoknya temenin saya terus jalan-jalan di Tebet Eco Park barengan sama gue, Ditan Sudiro. Area yang berada persis di depan gerbang utama ini menjadi landmark utama di area utara Taman Tebet. Karena posisinya yang berada persis di depan gerbang utama taman, plaza menjadi tempat masuk pertama kali saat menginjakan kaki di taman sekaligus titik kumpul untuk para pengunjung. Urang adalah karakter yang mewakilkan zona plaza. Urang berasal dari bahasa Sunda yang berarti saya atau kita. Perwakilan elemen manusia yang akan banyak berkegiatan di Tebet Eco Park. Urang adalah karakter penjaga yang selalu menjaga dan merawat taman dengan baik. Dia juga akan membantu mengedukasi masyarakat mengenai hal tersebut. Area ini ditujukan untuk membuat ruang akomodasi kegiatan publik yang lebih intim dan berkelompok.
Community Lawn didesain dengan gundukan-gundukan tanah berumput di perbukitan, yang seolah membuat ruang lebih kecil dan privat, namun tetap menyatu. Hiju adalah karakter yang mewakilkan zona Community Lawn. Memiliki nama yang berasal dari kata hejo atau hijau dalam bahasa Sunda. Hiju adalah karakter yang selalu bersemi-semi dan aktif bergerak. Hiju akan mengedukasi masyarakat melalui aktivitas di luar rumah yang menyehatkan. Thematic Garden yang berada di bawah Infinity Link Bridge ini didesain untuk mengantar dan menyambut pengunjung yang akan naik atau yang baru turun dari jembatan. Thematic Garden terletak di sebelah aliran sungai, sehingga dapat menjadi area sosialisasi dan area rekreasi bagi pengunjung yang ingin menikmati area terbuka hijau. Floria adalah karakter yang mewakilkan zona Thematic Garden yang penuh akan tanaman-tanaman bunga. Floria sendiri berasal dari kata floral. Floria merupakan karakter yang paling menyukai keindahan. Floria akan membantu memberikan informasi seluruh tanaman bunga yang ada di Tebet Eco Park. Oke, itu dia tadi jalan-jalan kita di sisi utara dari Tebet Eco Park. Jadi tadi di sisi utara udah gue kasih tahu ya bahwa di sana tuh ada yang namanya beberapa zona juga, dari mulai plaza, terus ada juga thematic garden, dan juga nggak ketinggalan ada zona community lawn juga. Penasaran kan? Ada apa lagi yang disuguhkan di Tebet Eco Park bagian selatan? Yuk, temenin gue yuk. Kita bakal jalan-jalan ke Tebet Eco Park bagian selatan, lewatin jembatan. Yuk. Oke, masih barengan sama Ditan, masih di items informasi ke teman-teman millennials. Dan kali ini kita mau naikin jembatan namanya Infinity Link Bridge. Disebut Infinity karena bentuknya 8 gitu, 8 kan tidak terhingga ya, Infinity jadinya. Ini yang membatasi antara Taman Eco Park Tebet Selatan dan Taman Eco Park Tebet Barat. Yuk, kalau gitu kita jalan yuk ke sebelah. Kedua area taman disambungkan oleh jembatan yang namanya Infinity Link Bridge.
Jembatan dengan tinggi 6 meter ini memiliki desain dengan berbagai tone warna yang terinspirasi dari pohon leda. Maskot dari Infinity Link Bridge adalah Linky, karakter yang berarti menyambungkan. Linky adalah yang tertua dari semua persaudaraan Eko, yang paling bijak dan yang paling ramah. Linky akan membantu mengedukasi masyarakat akan pentingnya hubungan antar seluruh elemen yang ada di taman. Kita udah sampai di penghujung jembatan dan apa yang gue rasakan yaitu ternyata seru banget buat gue yang banyak aktivitas di Tebet udah belasan tahun. Ini baru sekali ngeliat Tebet dari langit ibaratnya gitu ya, ngeliat Tebet dari ketinggian. Ternyata masih ada apa namanya ya, masih ada udara enak, udara sejuk di tengah wilayah Tebet. Nah, satu hal yang unik adalah kalau dibandingkan sama taman yang sebelumnya, itu dulu banyak banget pohon-pohon gede. Pohon-pohon hutan, karena waktu itu Taman Tebet tuh udah kayak hutan kota lah kurang lebih ya. Pohon-pohonnya itu bener-bener wah, puluhan tahun umurnya. Saat ini pohon-pohon yang besar-besar itu udah kurang terlihat, masih ada di beberapa tempat. Tapi ditanami kembali oleh pohon-pohon yang masih muda ya, masih kecil. Ini gue yakin banget ya, dalam 5 tahun lebih ini taman bakal bagus banget. Karena pohon-pohonnya udah besar, pohon-pohonnya udah gede, jadi mau nggak mau daun-daunnya lebih rindang dan lebih seru buat jalan ke sini. Yuk, kita lanjut yuk, jalan ke Taman Eco Park Tebet bagian selatan. Seru juga naik Infinity Bridge. Oke, kita sekarang udah sampai di Taman Selatan. Kalau tadi kita naik kan dari sisi sebelah sana, satu lagi. Sekarang kita sampai ke sisi sebelah selatan. Dan yang seru dari Infinity Link Bridge itu, jadi biasanya kan kalau bridge atau jembatan tuh ada tangganya. Di ujung-ujung naik tangga dulu. Kalau Infinity Link Bridge nggak ada tangganya. Bener-bener jalanan yang bisa kita lihat di belakang melandai ke atas gitu. Jadi jalanannya agak semi tanjakan gitu. Dan nggak akan berasa capek karena sebenarnya memang didesain untuk kita bisa menikmati lingkungan juga. Pohon-pohonnya bagus, udaranya sejuk. Oke, kalau gitu ada aktivitas apa aja sih di sisi Eco Park bagian selatan? Yuk, ikutin saya terus. Oke, masih di Tebet Eco Park bagian selatan. Kalau tadi kita udah beraktivitas di outdoor fitness, yang olahraga segala macam. Kali ini kita ada di bagian Children's Playground. Ini memang bagian yang kayaknya paling favorit dan paling terkenal di taman ini, yaitu Children's Playground. Bisa kita lihat ada banyak banget masyarakat sekitar yang jalan ke sini bawa anak-anaknya, dari mulai anak yang masih kecil banget belum bisa jalan, balita sampai yang usia belasan tahun. Nah, di Children's Playground sendiri itu ada berbagai macam permainan. Dari mulai panjat-panjatan, terus ada prosotan, ada juga trampolin buat lompat-lompatan, itu ada semua di sana. Dan ada satu yang unik, yaitu ada icon dari playground ini, dari tempat bermain anak ini. Namanya adalah Waya iconnya. Iconnya Waya ini, alias si Waya ini adalah sebenarnya buaya. Kita tahu lah, buaya itu kan binatang historis untuk kota Jakarta ya. Kota Jakarta tuh dilewati banyak sungai, banyak kali, sungai kecil. Dan pada zaman dulu tuh emang banyak buaya yang tinggal situ. Nah, nama ikonnya adalah Waya. Waya ini adalah salah satu wahana yang bisa dimainkan oleh anak-anak itu. Dari mulai dipanjatin, sampai dijadiin perosotan juga bisa si Waya itu. Kayak apa sih bentuknya Waya? Penasaran kan? Yuk, kita lihat yuk si Waya. Masih di sisi selatan dari Taman Eco Park Tebet. Dan kali ini di bagian playground-nya bisa dilihat ya, di belakang gue ya. Ada beragam macam permainan, yang paling banyak sih permainan perosotan sama panjat-panjatan. Tadi ada trampolin juga gue lihat.
Dan seperti yang gue udah bilang, kita di sini mau ketemu sama Waya alias Buaya, icon dari playgroundnya. Tapi sebelumnya mau ingetin nih, bahwa yang boleh main di sini cuma anak-anak berusia 3 sampai 13 tahun. Dan ditemenin sama orang tua pastinya ya. Emang sih di sini tuh ada ada bapak-bapak Satpol PP yang ngejagain, ada 1-2 gitu. Tapi kan lebih enak kalau ditungguin langsung sama orang tuanya. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Sesuai dengan namanya, zona ini diperuntukkan bagi anak-anak. Di sini anak-anak bisa melakukan beragam aktivitas dan juga bersosialisasi dengan anak-anak lainnya. Waya adalah karakter yang mewakilkan zona Children Playground. Merupakan karakter yang paling kecil dari persaudaraan Eko. Waya berasal dari kata buaya, yang merupakan instalasi mainan yang paling besar yang ada di zona Children Playground. Waya adalah karakter yang periang, senang bercanda, tertawa, dan juga sangat aktif. Waya akan selalu menemani anak-anak dalam bermain di taman dengan selalu memperhatikan keselamatan. Oke, seperti udah gue bilang bahwa di sini ada satu icon yang unik di belakang gue. Namanya Waya alias Buaya ya. Ini emang Jakarta banget sih yang namanya icon buaya itu. Dan ini ada banyak banget permainan, tapi karena usia gue bukan di antara 3 sampai 13 tahun, gue nggak bisa main. Jadi contoh yang buruk kalau gue ikutan main. Tapi beneran deh, permainan ada banyak banget dan masih ada sisi dari taman Eco Park ini yang dibiarkan kosong, cuma ada pohon-pohonnya aja. Jadi kita bisa benar-benar menikmati alam dan juga udara yang segar banget. Oke, yuk terusin jalan-jalan gue di Taman Eco Park Tebet. Adi. Ya. Mas Adi ini asalnya dari mana? Saya dari Pondok Gede. Tahu tempat ini dari sosial media sih, lebih tepatnya TikTok. Iya. Iya, di TikTok gitu. Ini saya juga baru tahu ya kalau ada taman di sini. Sebelumnya belum tahu tempatnya. Iya, lumayan bagus juga ini ya untuk keluarga, untuk area olahraga lumayan bagus ini. Karena luas juga tempatnya. Luas juga tempatnya. Kita di sini lagi ada acara kayak arisan gitu sih. Reunian lah lebih tepatnya, lebih ke reunian. Udah ini cukup luas. Kita tadi dari ujung sana melewatin jembatan Sky apa sih? Infinity. Ya, Infinity Bridge. Spotnya lebih bagus ke teman anak-anak. Untuk anak-anak lebih bagus karena bisa buat anak-anak main. Buat keluarga bisa. Iya, buat keluarga juga bisa. Ibu dia. Saya dari Rambutan. Apakah ibu sebelumnya pernah ke sini? Baru kali ini, pertama kali. Pendapat ibu dengan tempat yang baru ini, Eco Park ini bagaimana? Sangat bagus banget ya untuk tempat anak-anak, rekreasi, refreshing buat keluarga, ngumpul-ngumpul. Pokoknya recommended banget di tempat. Iya, aku dari Facebook, terus juga dari teman-teman nge-share, lihat
di story WA-nya. Penasaran, aku cari, aku searching di Google. Akhirnya kebetulan pas ada kesempatan ngumpul ke sini ya udah langsung jalan. Sudah dari tadi pertama datang tuh lumayan ya, jalan keliling, mulai lewatin jembatan yang oranye itu, spot-spotnya bagus untuk foto. Pokoknya buat foto bagus banget deh. Kalau buat anak-anak sih lebih ke playgroundnya ya. Tapi kalau buat foto jembatan oranye, kalau menurut saya bisa ya. Soalnya emang tempatnya ini mendukung, bagus juga buat apalagi kayak jogging gitu, lari pagi. Kesannya sangat berkesan banget. Baru pertama kali ini aja baru pertama datang udah seneng pas datang. Terus anak-anak juga suka banget, apalagi dengan playgroundnya itu mereka sangat menikmati. Pipit. Aku Fitri. Aku 10 tahun kelas 4 SD. Aku 11 tahun kelas 5 SD. Seru banget. Ya seru, teman-teman sama orang tuanya dia. Pasir, rumah buaya, perosotan, itu ya perosotan gitu. Pasir. Seru aja gitu. Enggak. Ntar kalau kotor tinggal mandi. Kita masih di sisi selatan dari Taman Tebet Eco Park, dan yang bikin beda sisi selatan sama sisi sebelahnya adalah di sini pohon-pohonnya masih besar-besar. Beda banget kalau di sebelahnya kan emang sengaja kayak diganti dengan pohon-pohon muda yang dalam beberapa tahun lagi jadi bagus kan. Dan kalau di sisi selatan bisa kita lihat dari tadi, ini adalah arena bermain anak. Ada banyak banget pilihan bermain anak dari usia 3 sampai 13 tahun. Jadi buat yang punya si kecil di rumah langsung ajak aja ke sini karena banyak banget wahana buat mereka, dan buat lansia juga loh. Tadi ada outdoor fitness juga. Dan nggak sampai sini, gue masih bakal ngajak lo jalan-jalan. Jangan kemana-mana, ikutin gue terus. Hai teman-teman millennials, masih bersama Ditan di Items, di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Kalau di segmen 1 tadi, Ditan udah bahas tentang zona plaza, thematic garden, dan community lounge di Tebet Eco Park bagian utara. Di segmen 2, Ditan juga sudah bahas tentang Infinity Link Bridge dan Children Playground di bagian selatan. Masih terdapat 3 zona lagi di Tebet Eco Park bagian selatan yang tentunya tidak kalah menarik. Kira-kira ada zona apa aja ya? Forest Buffer adalah zona yang lebih tenang, di mana pengunjung bisa berjalan di bawah rindangnya pohon dan menikmati alam sekitar. Forest Buffer didesain berdekatan dengan Community Garden sebagai pendukung kegiatan sosial yang lebih santai dan edukatif.
Sementara itu, lokasinya yang diletakkan di sebelah jalan raya yang ramai, ini bisa membantu meredam suara bising kendaraan yang masuk ke dalam taman. Rinda adalah karakter yang mewakilkan zona forest buffer. Rinda sendiri berasal dari kata rindang. Dia senang membuat semua karakter merasa nyaman dan teduh. Rinda akan membantu memberikan informasi ke masyarakat tentang seluruh pohon yang ada di Tebet Eco Park dan juga tentang pentingnya peran hutan kota. Community garden adalah zona yang didesain untuk masyarakat sekitar, maupun ini sebagai wadah bagi komunitas lokal untuk beraktivitas. Bit-Bit adalah nama karakter yang mewakili di zona community garden. Bit-Bit berasal dari kata bibit, yang merupakan asal-muasal dari segala hal yang ditanam di community garden. Bit-Bit adalah karakter yang paling senang bertanam dan selalu membuahkan sayuran dan buah-buahan. Bit-Bit juga akan membantu masyarakat dalam memberikan informasi bercocok tanam yang baik dan benar. Wetland atau rawa adalah lahan genangan air atau lahan basah yang menjadi aset ekologis penting bagi Tebet Eco Park. Zona ini adalah sebuah sistem natural yang didesain untuk pengendalian banjir dan meningkatkan kualitas air dengan menggunakan tanaman-tanaman yang dapat mendukung pemurnian air. Banyu adalah nama karakter yang mewakilkan di zona wetland. Banyu berasal dari bahasa Jawa yang artinya air. Dia adalah karakter yang selalu bergerak dan senang memberikan nutrisi kepada karakter lainnya. Banyu akan membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran air di taman dan pentingnya menjaga kualitas air bersih.
Oke, kita udah jalan-jalan, yang belum adalah piknik. Masa di tengah-tengah alam kayak gini kita nggak piknik sih? Seru banget di sini di Taman Eco Park Tebet, dan tempat ini dibuka untuk umum gratis free of charge dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Dan tempatnya juga lengkap kok fasilitasnya, ada kamar mandi juga, ada toilet juga, ada tempat cuci tangan. Dan nggak ketinggalan juga ada beberapa aturan nih yang harus kita catat. Jadi kalau datang ke sini jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya. Kalau nggak nemu tong sampah, ada banyak sih sebenarnya. Kalau nggak nemu dipegang aja dulu, kayak gue nih, gue pegang sampah gue. Terus dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol. Dilarang berenang di sungai, karena ini kan tengahnya ada sungai ya, sungai kecil kayak kali gitu. Terus dilarang memberi makan ikan sembarangan, dilarang merokok di dalam taman, ini smoke free area. Dan juga dilarang melakukan tindakan vandalisme. Vandalisme ini perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan juga barang berharga lain, kayak coret-coret atau mungkin merusak fasilitas yang ada di sini, itu bener-bener nggak boleh. Dan juga dilarang membawa hewan peliharaan. Perlu dicatat ya. Oke, kalau gitu thank you udah nemenin Ditan di Items Informasi ke teman millennials. Teman-teman millennials, kita bakal ketemu lagi on another session of Items barengan sama Ditan Sudiro. Bye-bye. Kali ini gue mau menikmati alam dulu nih. Jarang-jarang di tengah Tebet bisa menikmati udara yang segar kayak begini.